Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Mari semua Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita membawa bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi imam-imam sebagai pendoa yang benar di hadapan Tuhan. Kita satu hati, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi karena semua dan adalah kasih yang daripada Tuhan, yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami bersatu hati. Kami bawa bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami percaya Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Indonesia ada dalam tangan kasih sayang Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan kami percaya Tuhan turut campur tangan. Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami menyerahkan pulau lepas pulau, dari pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Papua, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunkan roh pertobatan atas bangsa kami. Bangsa kami boleh dimenangkan oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga menyerahkan Tuhan para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden beserta dengan wakilnya. Para menteri yang ada. Mereka yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan Yesus memberkati. Hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan tercurah atas mereka Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh takut akan Tuhan, penuh dengan integritas. Mereka bekerja sama dari pusat sampai daerah, sehingga semua program yang tersusun boleh terlaksana oleh karena campur tangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk perkebunan di mana kami boleh tinggal. Perkebunan Karanganyar ada di dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan Bapak Bima. Kami juga menyerahkan semua karyawan yang ada di perkebunan Karanganyar. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tanah, air, dan udara. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Tuhan Kabupaten Berita dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati Bapak Bupati, aparat pemerintah daerah yang ada. Memberkati Tuhan Bapak Camat, RT, RW, kelurahan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan bekerja. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus gereja. Di mana Tuhan gereja ini boleh berdiri di tempat ini. Gereja Diaspora Sejahtera Karanganyar ada di dalam rencana Tuhan. Kau pakai gereja ini menjadi Tuhan Yesus berkat-Mu, menjadi garam dan terang. Di mana Tuhan gereja ini boleh berdiri, di situ Tuhan masyarakat di sekitar boleh diberkati. Terima kasih, kami juga menyerahkan untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Semuanya Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu terus bekerja, membimbing kami, memimpin kami Bapa, menjadi serupa dengan Kristus. Khusus kami menyerahkan Tuhan Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan Kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, roh kebijaksanaan yang daripada Tuhan beserta dengan keluarga. Tuhan memberkati segala kebutuhannya, Tuhan pelihara, Tuhan menjadi pembela dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, segala ucapan syukur kami menyerahkan tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga ibadah pada saat pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Perkenanan-Mu atas ibadah kami boleh merasakan kasih kuasa, lawatan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami menyerahkan semua ini Tuhan kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan pada saat pagi hari ini, saat kami memanggil nama-Mu, kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melingkupi hati kami Yesus. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap pagi Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati kita mau katakan bahwa Dia setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, yes, haleluya, selamanya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab tiada bisa kami membalas kasih-Mu selain dengan puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, bersama-sama dengan kesungguhan hati kita mau katakan, dengan apa kan ku. Yes, ini Tuhan,
Biarlah kami mau persembahkan hati kami yang benar di hadapan-Mu. Kami mau balas kebaikan-Mu dengan kami mau menjadi terang di tengah-tengah sesama kami Bapa. Mampukan kami Yesus. Haleluya. Dengan apa dapat ku balas, dan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Yesus, sebab Kau yang layak terima pujian, terima sembahku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau setia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu. Terima kasih Yesus. Datang dan urapiku, layakkanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Yesus. Yesus, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memulihkan kami, terlebih Engkau telah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur atasnya ya Bapa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau persembahkan suara yang terbaik. Kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik hanya untuk Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Biarlah Tuhan Engkau layakkan kami ya Yesus untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Karena kita punya Allah yang sangat baik. Bukan hanya dulu saudara, sekarang dan selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Biarlah aku mau datang dengan ucapan syukur kepadamu Bapa.
membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai puji kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Bapak, Ibu, Saudara, percaya Tuhan itu baik? Coba saya mau dengar suaranya. Haleluya, katakan engkau baik. Engkau baik, sangat baik, amin. kasih setiamu Tak pernah berubah. Sekali lagi. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah. Bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kita mau tetap tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, tidak ada alasan buat kita khawatir. Amin. Karena sukacita di dalam Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau katakan, sukacita dalam Tuhan. Yes, yes, haleluya. Kekuatan dalam Tuhan tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang melimpah. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di mana? Haleluya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita mau tolak segala kekhawatiran. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yes, kami percaya sudah terima kekuatan itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya ketika Tuhan sudah beri sukacita di dalam hati kita, segala masalah, segala kekhawatiran tidak akan ada lagi, tidak akan lagi menghantui kehidupan kita. Amin. Haleluya, sebab kita dicintai dan diberkati oleh Tuhan.
mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Haleluya. Tunjukkan wajah-wajah yang dicintai Tuhan, saudara. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Haleluya. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami yang terlalu besar. Haleluya. Besar kasihnya lebar, rasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, cinta Tuhan itu mungkin tidak hanya melulu Dia memberkati kita dengan materi. Terkadang justru Tuhan malah memberkati kita dengan masalah, ya. Karena pujian tadi katakan apa? Cintanya itu tidak terselami, begitu besar, tapi justru dengan masalah itu mungkin Tuhan sedang menyelamatkan kita. Tuhan sedang menguji kita untuk naik level. Amin. Haleluya. Biarlah kita menjadi bukti kebesaran Tuhan karena kita melakukan firman Tuhan. Amin. Bersama-sama kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami mau melewati setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Hidup kami pagi ini sebagai bukti kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kami katakan dalam jiwa kami, melalui mulut kami dikasihi, kami dicintai, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami menjadi bukti kebesaran-Mu yang luar biasa. Dan kami mau buktikan kepada dunia bahwa kami adalah murid Tuhan. Kami adalah cerminan dari Tuhan Yesus sendiri yang memiliki tanggung jawab memuridkan bangsa-bangsa bagi Engkau. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami persembahkan di hadapan-Mu, Engkau ada di dalamnya, Engkau berkenan atasnya, dan kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan pengertian bagi setiap pribadi yang ada, baik dalam ruangan ini maupun setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, memperlengkapi kami, sehingga bukan hanya kami mendengar, tapi kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami siap melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih, penuhi kami, dan bila setiap firman-Mu tidak ada yang jatuh di tanah yang kering, di semak berduri, tetapi semua jatuh di tanah yang subur, sehingga akan siap menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa kegelapan yang hendak mencuri benih firman itu jatuh dalam hati kami, baik berupa tidak konsentrasi, baik berupa Tuhan Yesus media sosial yang kami pegang. Kami berdoa Engkau iblis tidak berhak atas pemberitaan firman pagi ini. Kami ikat Engkau, kami tolak Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biar hanya kuasa Roh Kudus yang mengenaungi dan menguasai kami. Kami siap mendengar, merenungkan, melakukan, bahkan membagikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam. Nah, kalau seperti ini saya bisa lihat wajah saudara. Semuanya sehat. Benar. Sehat, rohaninya sehat, jasmaninya sehat, materi kantongnya sehat. Amin. Itu saudara. Kita percaya Tuhan itu memberkati, tidak hanya tadi dikatakan oleh pemimpin pujian, jadi tidak hanya berupa uang saudara. Kita sehat itu luar biasa loh. Karena ada banyak orang yang punya uang tapi ternyata mereka tidak sehat. Kenapa? Maka secara jasmani mungkin tidak sehat, digerogoti oleh penyakit. Ada juga yang rohaninya tidak sehat, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Itu luar biasa loh saudara. Saya katakan bahwa harta dunia tidak akan membuat saudara dan saya bersukacita dengan sesungguhnya. Amin. Kalau enggak seperti itu, kenapa ada bintang-bintang Hollywood itu yang bunuh diri, ada yang pakai narkoba karena mereka kehilangan sukacita. Tetapi kalau di tempat ini sudah penuh dengan sukacita, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan sesuai dengan tema tahunan dari DSCM Pusat. Kita bisa baca bersama-sama di depan 2, 3. Menjadi murid Kristus, memuridkan bagi Kristus. Kita akan bahas ini, makanya hari Rabu besok akan ada pertemuan raya seluruh pelayan-pelayan termasuk pengkhotbah. Karena di dalamnya kita akan membahas khotbah itu biarlah tidak akan keluar dari tema kita, baik tema raya DSCM dan tema lokal, yaitu perjuangan berkelanjutan. Karena menjadi murid dan memuridkan itu perjalanan yang sangat panjang. Jadi murid dulu baru jadi guru. Jadi enggak boleh saudara dan saya katakan seperti oleh Paulus kalau enggak keliru ya. Dilihat dari umur seharusnya kamu sudah jadi guru loh. Tetapi kenapa sampai hari ini engkau masih ingin makanan yang lunak, makanan yang enak, yang manis, enggak mau makanan yang keras. Seharusnya kamu sudah jadi guru. Berarti jadi murid terus jadi guru, itu perjalanan yang panjang, prosesnya juga panjang saudara. Di tempat ini ada 3 orang guru. Ada Ibu Suyitno, ada Bapak Steven, dan ada Kakak Gila. Mereka enggak otomatis ujuk-ujuk betunduk badaya jadi guru, enggak saudara. Jadi harus jadi murid dulu. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama, belajar bersama-sama
Bagian yang pertama, karena ini menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus, maka saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama menjadi murid Kristus dulu. Nah, sekasih dalam kasih Tuhan, pemilu belum 1 bulan berlalu. Saya katakan kepada saudara, kita banyak mendengar yang namanya simpatisan. Saudara tahu apa arti simpatisan? Wah, aku simpatisan ini. Oh, aku simpatisan yang ini, aku yang ini. Ada yang katakan aku gini, gitu saudara. Nah, simpatisan. Apa sih simpatisan itu? Simpatisan ada orang bersimpati mendukung sesuatu organisasi. Gitu saudara. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus di dunia ini, simpatisan itu banyak loh saudara. Kita lihat dalam kisah perjalanan pelayanannya, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ Tuhan katakan di sana, kamu mencari aku bukan dari pengajaranku, tetapi karena kamu sudah kenyang, gitu loh. Karena berkat jasmani, ada 5.000 laki-laki. Kenapa kok dihitung laki-laki? Hari Kamis saya sampaikan kepada kaum ibu, di Israel itu yang dihitung tuh laki-laki. Karena laki-laki itu punya banyak hak. Terus wanita jadi konco wingking. Wah enggak, sudah punya. Puji Tuhan kita punya Tuhan Yesus yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam Galatia. Ada 5.000 orang, oh enggak cukup. Di situ juga terbukti Tuhan Yesus waktu dielu-elukan di Yerusalem. Orang-orang menghamparkan bajunya, jubahnya di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik keledai apa kedelai itu ya? Naik apa mas? Kedelai apa keledai? Kedelai. Nah, orang-orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Pakai daun palem katanya, Hosana, Hosana. Sekarang sampai dipakai saudara kita tuh ada daun palem di salib itu. Itu kita lihat nanti apakah mereka murid atau simpatisan. Kemudian Tuhan menegur mereka, ya ini Yohanes 6 ayat 26. Kamu mengikut aku karena kamu pengen karena kamu sudah kenyang. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Tuhan Yesus mendapatkan tantangan. Kemana mereka? Lari. Gitu. Simpatisan itu gini, dia ikut karena ada sesuatu yang diharapkan, karena ada alasan. Oleh aku ikut yang ini nanti manfaatnya A, B, C, D, E, F, G. Wah aku milih ini karena manfaatnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z. Aku ikut ini dan lain sebagainya. Tapi ketika manfaatnya sudah tidak didapatkan, mereka akan pergi. Makanya enggak usah takut, ada istilah dalam politik itu tidak ada teman abadi atau musuh abadi. Gitu loh. Karena mereka sekedar simpatisan sudah. Selagi ada manfaatnya ikut. Nah Tuhan Yesus menemui hal itu. Ketika Tuhan Yesus diharapkan menjadi raja bagi Israel, mereka ikut. Tapi loh, lah kok Tuhan Yesus ternyata disalib. Yang membebaskan kami siapa? Matinya saja dengan cara yang hina loh saudara. Ya toh, ditelanjangi, jubahnya diambil, ditusuk sana sini, dipukul, diludahi. Mereka kecewa, mereka pergi. Itulah simpatisan. Saya pernah khotbah di gereja biru. Penggemar atau pengikut. Nah, tapi dikatakan sana Tuhan Yesus dalam pelayanan tidak mencari simpatisan. Tetapi dia mencari seorang murid. Nah murid itu apa toh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak atau orang yang sedang berguru atau belajar. Nah di sana Tuhan Yesus memanggil murid-murid itu ada 12. Hafal? Simon Petrus, Yohanes, Filipus, Yakobus anak Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yang lainnya kemana? Tolong pengkhotbah ibu-ibu.
Belajar lagu sekolah minggu diajarkan ke ibu-ibu nggih. Nah, bapak-bapak belajar lagu sekolah minggu nggih. Ini apalan nggih. Tuhan Yesus mencari dan menemukan di situ 12 murid. Walaupun salah satunya mengkhianati dia. Nah, mereka meninggalkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani memang lari sudah. Tetapi pada akhirnya mereka kembali, yang namanya murid itu seperti itu. Ditampi-tampi dia Pak nih, dia akan pulang kembali ke gurunya. Nah, ingin saya katakan kepada saudara saat pagi hari ini, Tuhan Yesus sekali lagi di antara sekian ratus orang di gereja ini dan sekian ratus orang yang ada di rumah masing-masing, Tuhan Yesus sedang mencari murid-muridnya. Dia memanggil murid-muridnya untuk apa? Nantinya memuridkan bangsa-bangsa bagi dia. Nah, yang pertama kita akan belajar yaitu bagaimana atau seperti apa toh murid Tuhan Yesus itu. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua 41 sampai 47. Secara bergantian saya akan bacakan ayat 41, saudara 42, nanti disertai dengan kakak Yemima. Saya 43 selanjutnya sampai 47. Sudah ketemu? Puji Tuhan, kalau saya menyampaikan firman di situ tidak ada kitabnya. Berarti saudara aktif membawa sendiri walaupun itu HP. Sudah ketemu nggih? Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Semuanya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama kita baca. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan rindu mencari murid-muridnya di antara saudara dan saya dan pergumulan kami hamba-hamba Tuhan, gembala yang Tuhan taruh di tempat ini, saudara semua tidak ada yang didapati sebagai simpatisan. Katakan amin. Tetapi semua menjadi murid. Nah, kita akan belajar seperti apa toh kehidupan seorang murid itu. Yang pertama, seorang murid itu bersedia berkomunitas dalam kelas. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Tuhan. Pembelajaran dalam bentuk apapun itu pasti ada namanya kelas. Kalau SD saudara tahu ada berapa kelas? Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau SMP kelas 10. Oh 9. Kalau SMA SMK 10. Saya tuh bingung. Kelas berapa Bu? Kelas 12. Tak hitung. Biasanya soalnya dulu kan kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMA, SMK gitu. Pasti ada namanya kelas, termasuk kalau saudara ikut namanya bimbel. Apa itu? Bimbingan belajar atau mungkin homeschooling kalau sekarang itu. Nah pasti ada kelasnya, baik kelas berupa mata pelajaran, kalau bimbel biasanya. Jadi matematika kumpul matematika. Kalau fisika kumpul fisika gitu.
Atau juga kelompok umur. Kalau saudara tahu TK itu umur berapa? 5 sampai 7, 5 dan 6, 7 ke SD kelas 1. Kan ada kelompoknya sudah, ada kelasnya. Nah murid-murid tadi dikatakan mereka bersatu. Yang sudah percaya menjadi bersatu. Dalam apa di situ? Dalam kelas. Sampai di sini ngerti? Mereka tinggal dalam satu komunitas. Jadi namanya murid itu harus bersedia. Mau ndak mau harus mau gitu loh. Dalam satu kelas. Nah itu kalau pendidikan formal. Kalau pendidikan rohani Tuhan menciptakan ada 2 lembaga pendidikan loh saudara. Yang pertama adalah keluarga. Jadi dalam keluarga itu sebenarnya di situ ada dunia pendidikannya, ada kelasnya. Makanya jangan harapkan kalau di keluarga itu semuanya seragam. Seragam baju oke. Tapi seragam pemikiran, seragam keputusan enggak bisa. Karena memang masing-masing beda. Kalau seragam opo enggak lucu. Semuanya kerja, kan laki-laki imam itu tugasnya kerja. Cari nafkah, itu pelajaran kelas 1 SD. Kerja, ibunya kerja, anaknya kerja, semuanya kerja. Yang mengelola siapa? Gitu. Nah, kalau semuanya pengelola, yang nyari siapa? Jadi enggak bisa sudah. Yang kedua, lembaga pendidikan Tuhan yang Tuhan bentuk sendiri berupa gereja. Dalam Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku. Sudah kasih dalam kasih Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan kalau mau menjadi guru, memuridkan orang-orang, memuridkan bangsa, harus lebih dulu mau dimuridkan. Tinggal dalam satu kelas. Gitu loh saudara. Saudara tahu dalam kelas itu sumber pelajarannya apa? Apa ini? HP. Ada Alkitabnya gitu loh saya mau katakan. Alkitab. Itu sumber utama pelajaran kita tuh ada di Alkitab, firman Allah. Terus kira-kira di situ materi pelajarannya apa di Alkitab itu? Saya tanya. Materinya napa mawon? Dari Alkitab loh. Siapa yang masih rajin baca Alkitab? Ya apa? Dari 2.222 orang yang baca cuma 2. Ada? Apa saja di situ pelajarannya? Banyak. Masalah ekonomi ada, masalah hubungan ada, masalah pekerjaan ada, masalah emosional, masalah jiwa ada. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang pada akhirnya nanti habis sampai pada sesuatu yang kekal ada. Jadi sumber mata pelajarannya di situ. Gurunya siapa? Pemberita firman, Roh Kudus ya yang memberitakan bagi saudara. Jadi kita ada di dalam kelas, ada gurunya, ada materinya dan lain sebagainya. Terus di dalamnya saudara ada hak dan kewajiban, gitu loh. Kalau kewajibannya guru itu apa toh? Guru niku napa toh? Ya ampun, napa? Oh, ditunggu karo turu. Nggih. Oh, gurune telat tok. Masuk jam 7, gurune setengah 8. Ditunggu karo turu. Saya tidak mau ketua komsel, pelayan sel. Jemaatnya sudah datang semuanya. Sampai deklu-deklu pelayannya lagi. Maaf, saya terlambat. Enggak ada guys yang seperti itu. Apa ada pelayan di sini ibadah Rabu? Semuanya sudah siap, pemimpin pujian lagi. Oh, nuku. Enggak ada ya. Apalagi pemberita firman. Maaf saya ketiduran gitu. Kuwi jenenge guru ditunggu karo turu. Digugu lan ditiru. Kewajibannya apa? Kewajibannya guru loh.
mengajar teori. Saya hari-hari ini belajar dari YouTube. Bapak Ponianto kirimkan pisang itu banyak sudah. Aku bingung. Tak siap nih buat tamu, sing lainnya tak bawakan ke Surabaya, kok ada sisa. Saya lihat di video bikin bolu pisang. Jadi loh, hari Kamis yang lalu saya bawa ke sini. Gurunya itu, kalau guru ini wajibnya apa? Ngajar. Teorinya seperti ini, kalau kita sebagai siswa, sebagai murid tugasnya apa? Ngikuti gitu loh saudara. Tugasnya ngajar dengan pengajaran yang benar. Sampai Tuhan katakan gini, jangan engkau banyak yang ingin menjadi guru. Karena apa? Guru tuntutannya 2 kali lipat. Berat loh jadi guru. Sampai pengajarannya melenceng, apalagi bagi anak-anak. Lebih baik batu diikatkan di lehernya, ditenggelamkan ke laut. Apa enggak berat? Tugasnya ngajar, menyiapkan materi, menyiapkan makanan yang segar. Dikatakan up to date. Jadi enggak pelajaran sing lawas-lawas itu. Tapi selalu memperbaharui diri. Guru tuh mau belajar juga. Enggak hanya mengajar, enggak, tapi juga belajar. Nah sekarang kewajibannya murid apa? Kenapa? Belajar. Belajarnya di mana, Rit? Yang masih sekolah angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, yang masih sekolah. Kewajibanmu apa, Kak? Belajar. Sudah belajar? Belajar SKS. Sistem kebut semalam. Sesok ujian, saiki sinau. Sampai raturu, sampai ke sekolahan turu. SKS. Garap tugas, Kak? Pak Guru. Di Nglegok 1 ada yang biasa enggak ngerjakan tugas? Ada. Semua? Kalau saudara terus nggak ngerjakan tugas seperti apa? Lah itu dalam kelas itu kita dididik, saudara. Tapi ingat seorang murid juga punya kewajiban. Bapak Ibu ngerti enggak wali murid jenengan itu siapa kalau dalam hal rohani? Siapa? Bapak di surga lo wali muridnya. Makanya kami guru-guru yang dipercayakan ngajar firman itu takut, saudara. Karena tanggung jawab kami kepada wali murid, ya Bapak jenengan yang di surga itu loh. Sampai kami salah ngajarnya, hasilnya salah. Apa kami tidak tanggung jawab pada akhirnya ketika pulang? Anakku mbak ajar apa? Seperti itu saja. Jadi wali murid jenengan itu langsung Bapak di surga. Nah, Bapak di surga sebagai wali murid yang baik itu memberikan pada saudara, Dok, wayahe bayar SPP. Nah, tak titip nih. Bayaran, bene bu guru karo pak guru kayak entuk bayaran. Itu kan gitu kata saudara. Kira-kira jadi murid, jadi anak itu kira-kira taat atau enggak? Di SPP 1 bulan. TikTok ini saiki apa-apa murah. Paketanku habis. Lah SPP ini enggak tak bayar. Tak nggih beli sesuatu di TikTok, tak gitu ku paketan. Konangan karo wali murid jenengan diapa nih? Ada di sini Bapak Ibu yang pernah nilep SPP? Pernah? Puji Tuhan sampai hari ini saya enggak pernah. Karena saya takut bulan depan enggak ada dobelannya. Tapi ada? Nilep SPP? Saudara tahu nilep SPP rasanya piye? Poin. Deg-deg sar kayak cinta mula-mula itu loh. Tapi saudara tahu suatu hari kita akan bertanggungjawabkan. Ketika kita pulang tanya, SPP-nya mbok kene ndi? Tak entekne kok. Dan nyapa? Aku pengen buku paketan. Aku pengen belanja nang TikTok. Mungkin saudara akan sebagai wali murid yang baik, Bapak di surga akan menegur saudara. Tapi wis ra kenek tak percayai bayar SPP. Bapak bayar dhewe. Bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Nah, kewajiban kita sebagai murid Tuhan seperti itu. Jadi di dalam kelas itu dalam gereja kita punya hak, yaitu sudah diajar dengan pengajaran yang fresh.
Tapi kita juga punya kewajiban, apa itu? Ada persembahan, ada persepuluhan. Itu SPP saudara, kalau gambarnya dalam kelas loh. Kalau saudara enggak jujur terus piye? Karo bapak diwe 10.000 nyang bayar SPP. Jenengan bayarnya 5.000. Kira-kira piye? Bapak ngerti enggak? Saya ingin katakan pada saudara, wali murid saudara itu maha tahu. Kami guru-guru, saya ndekte Pak Guru di belakang itu, tugasnya guru ngajar. Tugasnya bayaran saya mikir nih, sing punya proyek. Penak. Jadi kami itu juga senang, tapi harus kami mengabarkan di sini. Jangan sampai saudara saya kita hanya nuntut haknya. Aku diajar, tapi SPP-nya jenengan tilep. Ya, mari jadi murid yang baik. Kita tinggal dalam kelas. Di dalam kelas pula saya ingin katakan pada saudara, kita tuh loh dibentuk. Lah, Amsal katakan apa? Besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya. Saya ingin tanya pada saudara, saudara pernah kelas ketika saudara ikut ibadah online? Pernah? Enggak, gitu. Tapi kalau saudara berkomunitas, Bu Ibu, pernah kelas kali sesama kaum ibu napa mboten, Bu? Siji nyuwune aku sesuk seragame ireng. Sing liyane aku mau gerejane wis ireng. Aku ireng ora ketok. Nah, sing sitoke ngomong, aku kan kulitku kan putih. Aku nggak ireng kan kulitku tambah ketok. Lah, itu aja wis masalah seragam sumek lho. Bisa-bisa kelas. Tapi disitulah kita dibentuk, oh iya. Berarti yang siji seneng ireng, yang siji seneng putih, yang siji seneng hijau dan lain sebagainya. Itu kita diproses. Lek jenengan urip dhewe terus piye enggak ada proses. Kalau saudara ikut ibadah online enggak ada proses. Mau dengan siapa saudara berbenturan? Kita tuh dibentuk loh, coba di kelas itu. Saya kenal percaya Steven itu waktu TK sama Mas Abed. Dua-duanya masih ada di sini. Lek wis ketemu bocah loro, aja dicekeli sembarang-barang. Soalnya mesti gelut. Sitok ngek. Apalagi anak saya yang luar biasa hebat itu. Tangannya ringan. Mbak Kiki duduk. Dibalas sama sendok. Tutup. Pong. Ada prosesnya. Kadang-kadang kita tersakiti loh dalam kelas itu. Iya enggak? Kak Stevo pernah gelut di sekolahan? Pernah. Lah, menyenangkan toh. Besok kalau sudah kerja aku kangen koncoku gelut kayak gitu. Menyenangkan loh saudara, dinikmati saja dalam proses itu. Tapi kalau kita ikut ibadah online enggak bisa. Bayangkan loh, kira-kira menurut saudara kelas online itu bagus apa enggak? Kita lihat situasinya, kalau kayak corona kemarin masih oke lah. Tapi kalau sudah seperti ini, aku senang ibadah online, berarti orang itu egois, enggak mau dibentuk. Saudara tahu ibadah online ini bisa sambil tidur. Walah, lek zoom-e diketokne gambare. Bu Sistiani kemana, Bu Sistiani kemana? Saya tuh lo nyuci saudara. Ikut ibadah tapi saya sambil nyuci. Bisa, tak kayak gambarku yang numpak mobil ATV itu. Enak. Itu enggak mau. Dan pada akhirnya kalau kita enggak mau dalam kelas, kita tidak akan bisa sekali lagi dibentuk. Makanya jangan hindari benturan di gereja. Karena itu akan membentuk karakter saudara dan saya. Amin. Jadi jangan puas-puas untuk ikut ibadah online. Pada akhirnya gini, sesuk lek mati sing ngurusi sapa? Apa pendeta sing ning YouTube kae? Enak masalah konseling sama sing ning YouTube kae. Kita perlu adanya tatap muka. Kita perlu sekali lagi ada prosesnya. Gitu loh. Jadi yang pertama kehidupan seorang murid yaitu harus tinggal dalam kelas. Bapak Ibu mau komsel? Amin. Ada kelas kaum muda remaja, ada kelas kaum ibu, bapak-bapak nanti tahun ini nyusul. Cek amin Pak Yetro. Ada kelas, apalagi di sini banyak saudara. Ikuti dan tergabunglah dalam kelas-kelas itu dan bertumbuhlah bersama. Oke, yang kedua, seorang murid tidak boleh berhenti belajar. Tadi
tugas atau tanggung jawab seorang murid adalah belajar. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat 42. Terjemahan yang lain, terjemahan Jawa saya bacakan bagi saudara. Wong-wong mau podo sregep sinau piwulange para rasul. Firman Allah terjemahan berikutnya, dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Jadi yang kedua sebagai seorang murid harus mau tidak mau harus belajar. Terus aku kon belajar matematika. Kenapa enggak? Matematika tuh dasarnya mengajarkan tambah-tambahan, perkalian, lek pembagian enggak adil. Sampai ini ngerti? Tambah-tambahan, perkalian, lek pembagian enggak adil. Oh, udah anak loro adil loh. Nah, sudah. Jadi kita di situ harus belajar. Namanya belajar itu katakan di sana kadang-kadang kita akan menghadapi yang namanya remedi. Dari Alkitab kita belajar banyak. Satu, bagaimana sih kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan itu angel apa gampang kira-kira? Kemarin Pak Gembala waktu khotbah di pemberkatan nikah di Greenhouse itu katakan, kami menikah 32 tahun, memahami satu dengan yang lainnya aja masih sulit. Apalagi memahami Tuhan sing ora ketok. Kira-kira sulit apa mboten? Sulit. Tetapi ketika kita terus belajar, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dari apa? Dari perbuatannya. Kita di situ juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Saya ngomong dengan seorang ibu hari Kamis saya jalan-jalan dengan seorang ibu. Saya bangga dengan Tuhan Yesus, saya bangga dengan Alkitab. Karena di Alkitab itu memberikan banyak contoh, termasuk orang-orang yang gagal. Saudara tahu siapa yang tidak gagal di Alkitab itu? Adam pernah gagal? Pernah. Siapa lagi? Musa pernah gagal? Pernah. Daud? Pernah. Paulus? Pernah. Petrus? Kalau seperti itu ketika aku gagal, aku tidak sendiri. Berarti kalau seperti itu Tuhan masih bisa pakai orang yang gagal menjadi orang yang berhasil. Asalkan dia terus belajar. Maka saya ingin katakan pada saudara, kalau saudara merasa aku kok berdosa ya, bagus itu. Karena paling enggak alarm di hidup kita tuh belum mati. Melakukan sesuatu sedikit salah gitu ada takut, ada rasa seperti apa. Itu bagus pelihara. Kalau kita sudah berbuat dosa, kalau kita sudah melanggar firman Tuhan, ora kroso itu nyamari. Nah kalau kita gagal, ketika kita kurang berhasil, harus remedi lagi, belajarlah dari tokoh-tokoh itu. Petrus loh menyangkal Tuhan sampai berapa kali? 3 kali. Diremukkan Tuhan dengan perkataan, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Apakah Tuhan katakan pada Petrus ketika dia gagal? Ingat kamu ya. Kemarin nyangkal aku 3 kali, ingat itu. Tuhan Yesus tidak katakan kepada Daud, kamu tuh pecina. Tego nih mangan anak buah dewi. Udah. Bahkan Kisah Rasul katakan Tuhan akan membangun namanya Pondok Daud. Orang-orang yang gagal. Kenapa? Orang itu mau belajar dan belajar. Lah kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini juga harus mau belajar. Belajar apa? Banyak. Selain mengenal Tuhan nih, belajar ngampuni. Siapa sudah berhasil mengampuni? Sudah? Ada yang sudah berhasil? Nah, nggak ada yang jawab loh ya. Saya enggak mau di sini ada golput. Siapa yang sampai hari ini belum berhasil mengampuni bisa angkat tangan? Dolek golput toh. Kak Rendra tolong di video.
Enggak saya kalau saya, iki ro ngampuni. Enggak, sekali lagi, siapa yang sudah berhasil mengampuni angkat tangan kanannya. Berhasil. Yang belum mampu, masih gagal mengampuni bisa angkat tangan kiri. Aku engko karo mama mesti diseneni. Sesuk mesti dikenain kaum wanita, dikenain kaum muda. Rasa angkat tangan aja. Saudara, ketika kita masih gagal, masih ada kesempatan belajar. Petrus tanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 3 kali, itu ukuran Taurat itu 3 kali. 7 kali kah? Tuhan katakan enggak. Berapa kali? 7 kali 70 kali. Belajar apa lagi? Mengasihi istrinya orang, penak ya Pak. Bapak-bapak ada amin Pak. Saya terima kasih Bapak yang paling jujur. Mengasihi istrinya sendiri Pak. Sulit napa mboten? Wedi mawonge ning andengku. Mengasihi keluarga sebelah enak ndak? Kira-kira mengasihi orang sak rumah loh. Penak napa mboten? Nah, tapi kita mau belajar di proses firman Tuhan. Nangis, saya masih ingat perkataannya Om Sur waktu itu. Aku enggak mau pria sejati Om. Bar nangis omah balik nah. Bu hancur-hancuran. Ngaduk tibone hancur-hancuran lagi. Kalau saudara mau dibentuk suatu hari saudara akan katakan lulus. Amin. Jadi harus mau belajar. Yang kemarin lek kenaan titik kaya ular seret jograk. Tapi karena setiap hari digesek dengan firman Tuhan, ada kerendahan hati mau dibentuk dan lain sebagainya. Firman Tuhan kaum wanita kemarin ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati mau dibentuk sing mamane kaya ular seret malih kaya ular taun. Ora. Kaya ular sing digawe ribut-ribut itu, ular tentara sing mripate tauling seperti saya itu. Enggak, yang kemarin seperti ular seret saiki kaya kupu menyenangkan karena mau belajar. Kenapa enggak sekolah? Pelajarannya angel-angel. Kira-kira berhasil apa enggak? Enggak. Tapi kalau cobalah tiba tangi tetap mau. Tuhan akan menolong saudara dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Yang berikutnya jadi murid itu tekun. Pak Guru saya tanya SD itu berapa tahun Pak Guru? 6. Itu yang normal. Yang enggak normal berapa tahun? Bisa 7, bisa 8. Kenapa? Disayang. Nah, yang pernah disayang gurunya, nggak usah malu-malu, nggak usah angkat tangan, kaki jempolnya dikadek deh. Aku gitu. Disayang, nyapa tenang sampean kok panggange seragam merah putih. Aku kan disayang Bu Guru, Bu Eni Agustini karena aku mesti sayang, aku mesti dilus-lus saya. Saudara, SD 6 tahun, SMP, SMA. Nah, kalau mau kuliah, zamannya Stephen itu 5 tahun. Setelah itu angkatan bawahnya Mas Beni 4 tahun kebijaksanaan pemerintah. Itu kira-kira 6 tambah 6 berapa? 12 tambah 5? 17 tahun mek kon mangan sekolahan. Kira-kira penak napa mboten? Nyon sampean teriki enten sing mboten nate mangan sekolahan? Jangan sampai. Saya ingin tanya pada saudara, kalau saudara aku mau jadi sarjana. Kelas 2 SD enggak pernah sekolah. Nyapa Mak, enggak sekolah. Aku enggak seneng karo gurune. Besok lagi ditanya, Tong, ngapa lek enggak sekolah? Awakku semlenget. Enggak masuk 2 hari dalam seminggu, 4 hari dalam seminggu enggak tekun. Kira-kira bisa jadi sarjana? Nah, saudara tuh mau rohani saudara meningkat? Mau? Nah, di situ harus
Coba tak lihat ayat yang ke-1-2 dari Kisah Rasul tadi. Saya enggak lari-lari dari itu. Kisah Rasul 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Sekolah ki ora mek kur Senin Kemis. Kalau mau jadi murid yang pintar, mau lulus jadi sarjana, harus sekolah tiap hari kecuali Minggu dan hari libur. Nah, saudara dan saya juga harus seperti itu. Dan kadang-kadang yang dihindari murid nyun sewu. Yang dihindari murid itu apa? PR. Gedeng aku. Piye tekih gedeng aku. PR. PR yang kedua, ulangan ujian. Apalagi kalau dengar sepatunya buyut. Dok, masuk kelas. Siapkan kertas sama pulpen. Ki mama aku murite terus. Ki bu guru ki mau ngimpi apa? Sarapane apa? Tapi neng jero ki lebih dari itu. Ujian itu menyenangkan ndak? Siapa yang pernah diuji di sini? Saya bangga lihat Ayub diberkati 2 kali lipat. Umurnya mulai 70 loh. Dia punya anak lagi. Nyon jauh sing umurnya 70 sini siapa? Emak. Yang bapak-bapak umurnya 70? Ada? Pak Yet. Pak Yet iki gak ngomong anu nyon jauh loh. Dia anak bayi. Itu anak barep. Anaknya Ayub berapa? 10. Dimulai di start dari umurnya Pak Yet. Oh papa rongene. Ayub itu 2 kali lipat, sama kan dikatakan Ayub mati pada umur 140 karena dia diuji berapa tahun? 70 tahun. Saudara tadi sekolah berapa tahun? 17. Ngono wis ngrundel nek ujian wis rasane iki wis metu kok sekolah niki aku pindah aku. Ayub 70 tahun. Yusuf berapa? 13 tahun. Daud berapa? 17 tahun. Penak. Kenapa seringkali rohani kita tetap seperti itu? Aja nyun sewu, remedi bolak-balik ya ora krasa. Saya ingin katakan pada saudara, kalau sebenarnya nggih, guru itu kasih remedi, guru itu tahu nyun sewu nilainya kurang. Yang kedua guru tahu jenengan bisa berbuat lebih lagi, nilainya lebih lagi. Makanya dikasih remedi. Tapi kadang-kadang kalau kita remedi kita nggrun. Bendino masalah podo itu Tuhan. Anakku loh. Aku dia berdoa untuk mengampuni. Sedino anakku ke ya wayu mau anut. Hari yang kedua balik nah. Itu saudara sedang remedi. Tuhan tahu saudara bisa melakukan yang lebih baik, nilainya lebih tinggi. Makanya Tuhan kasih ujian yang sama. Lek ujian yang sama belum lulus, ojo minta ujian yang lain. Wong masalahmu yang matematika, bahasa Indonesiamu sudah bagus. Kenapa remedi bahasa Indonesia? Dalam mengampuni itu belum berhasil, Tuhan kasih lagi. Oh lulus dengan 1 orang, dikasih lagi orang yang lain. Oh lulus lagi. Kalau sudah lulus luar biasa. Berarti lulus enggak nek masalah tentang pengampunan, tentang kasih dalam sebagainya. Tentang pelit itu perlu belajar. Wah kayak gambir blitar, gemerake tes bajunya gitu. Itu perlu belajar anggite untuk menjadi pribadi yang nyoh itu penak, ora penak. Belajar lagi, diproses lagi sampai akhirnya katakan segala sesuatu milikmu Tuhan dan kita akan menjadi pribadi yang baru harus tekun. Berarti murid yang baik tidak boleh anti ujian. Katakan sama-sama, tidak boleh anti ujian. Yang kedua, tidak boleh membenci guru. 2, 3. Yang ketiga, mau diremedi. 2, 3.
Lek gething karo gurune nilaimu mesti elek. Sing khotbah mamane. Kengko mesti nek ya aku. Has mamane. Kalau saudara membenci saya semakin banyak ngomong. Nggak lulus gitu loh. Jadi mari saudara jangan benci guru. Saya dulu paling benci itu guru olahraga. Karena memang saya enggak suka olahraga sampai sekarang. Aku ngerti kok mesti melayu-melayu. Nilai saya tuh mepet KKM olahraga. Dan yang lebih parah tuh nilai agama Kristen. Ijazah nilainya 6. Karena saya memang belum bisa. Doa Bapak kami belum bisa. Nasir Allah itu apa? Enggak bisa, wong saya masih jiwa baru. Buka Alkitab bisa gelanuk-gelanuk. Itu ijazah SMK, semea loh. Nilai saya itu 6. Sekarang guru saya agama di Semea Taman Siswa Blitar itu jadi teman saya. Dia gembala di Jalan Melati Blitar. Kalau saya ketemu saya lihat nilai kumbian jenengan kayak 6. Mergo aku rung iso. Jadi sudah harus tekun. Yang pertama tadi apa? Harus mau tinggal dalam kelas. Yang kedua harus mau belajar. Yang ketiga, jadi kalau ada masalah enggak gampang, enggak oleh gampang Nah, tapi maju terus rawe-rawe rantas, malang-malang Blitar. Malang-malang tuntas ngono lho, malang-malang Blitar kaya kernet. Oke, yang terakhir hari ini. Apa yang harus dilakukan seorang murid? Yaitu harus mau didisiplin. Ayat 46 tetap bersama. Bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saya kasih dalam kasih itu. Jadi seorang murid itu harus mau hidupnya disiplin. Bu, saya tahu ibu-ibu yang lebih dekat dengan anak-anak murid. Kalau mau masuk nih sekolah, Bu, kira-kira sekolahannya seperti apa yang jenengan kehendaki? Sing sak geleme dhewe atau yang ketat aturannya, Bu? Ketat. Kalau bapak-bapak yang sak geleme dhewe apa yang ketat, Pak? Saudara mau masuk nih anak saudara di sebuah sekolah, kemudian di depan kan mesti tanya, kalau saya mesti tanya. Pak, anak saya di sini kira-kira seragamnya apa? Pasti kalau SMP itu utamanya biru putih. Ada batik, ada identitas, kalau sekarang ada olahraga, ada pramuka dan lain sebagainya. Sedino kangge pisan, rusak nih ngombe-ngombean. Kalau dulu kan enggak, cuma 3. Identitas, pramuka, olahraga. Tapi kalau sekarang wah banyak. Saudara pilih yang, Pak, seragamnya apa kalau SMP? Seragamnya ada 3, Bu. Biru putih, pramuka, olahraga, atau gini. Pak, anak saya sekolah ini seragamnya apa? Terserah. Anak saya di sini masuk jam pelajaran jam berapa, Pak? Ya terserah. Mau masuk jam 7 saya layani, jam 10 saya layani, jam 3 sore bahkan jam 11 malam saya layani. Atau saudara, Bu masuknya jam 7 kurang seperempat, pintu gerbang ditutup. Pilih yang mana, Bu? Pak, anak saya pelajarannya apa saja? Ya terserah. Jadi mau ikut apa? Terserah Ibu. Anak Ibu mau matematika sepanjang hari saya layani. Bahasa Indonesia sepanjang hari ya saya layani. Atau gini, Senin pelajarannya sini, Rabu ini, Jumat ini, Sabtu Minggu libur. Pilih yang mana? Sing terserah atau sing disiplin? Terus lulusnya anak saya kapan, Pak? Ya terserah. Masuk 1 hari bisa lulus kok, Bu. Kira-kira pripun? Jenengan masuk nih ke sekolah itu, kan jenengan masuk nih saya perlu tak pegang baduke jenengan. Kira-kira saya anget apa adem? Kita pilih yang disiplin karena tujuan kita menyekolahkan anak bene pinter, bene beneh. Gitu, berhasil. Tapi piye berhasil orang mau disiplin. Disiplin doa. Saya saksi ya, jangan jadi bahan untuk membanggakan diri dan akhirnya terlena bagi tim doa.
Kemarin hari Minggu ada tamu dari Surabaya, itu sebenarnya sudah mau menggagalkan karena beliau sakit. Dia ngomong ke Bu Sri yang ada di Kesamben, "Dek, aku ra sida nenggen Blitar. Awakku enggak penak. Batuk, suaraku enggak metu, awakku gemreges." Tapi Jumat itu telepon saya. "Bu, ibadahnya jam berapa?" "Jam 6, Bu." Terus kalau berangkat dari Surabaya, saya tanya, "Nginep aja di rumah, tapi rumahnya sederhana, makanannya sederhana, tidur di rumah saja." Oke, sampai di rumah itu masih batuk, saudara. Hari Sabtu kesini lihat kaum muda itu masih batuk-batuk. Sampai rumah bilang gini, "Bu, aku minta air jahe bisa?" "Oh bisa." Mbak Kartini beli jahe, terus akhirnya saya bikinkan air jahe. Kita masih batuk. Tapi beliau saksi ketika masuk ruangan ini, dia bilang gini, "Di tim doamu ada api." Berapa orang tuh di situ? Terus dia katakan lebih lagi, saya tanya, "Bu, saya bikinkan air jahe." "Ya." Waktu telepon saya, hari Selasa saya telepon, saya minta namanya, dia katakan gini, "Tim doamu ojo mandek ya. Tambah di situ ada apinya. Aku sembuh khotbah 2 kali di tempatmu sama di Gambarannyar aja enggak sudah." Sampai pulang, sampai hari Selasa dia katakan, "Sampai sekarang aku sehat." Semua karena penopang dari tim doa. Saudara, katakan, kita yang dekat kita, wah wis biasa Pak Sukir dan teman-temannya. Tapi orang lain Tuhan pakai untuk meneguhkan kita. Kemarin beliau saksi, pendoa itu seperti beteng. Kalau saudara berdoa bagi orang lain, pengkhotbah kaum wanita katakan, "Aku sekarang enggak pernah minta lagi. Kalau sudah enggak punya permintaan, minta jiwa." Karena seperti beteng. Jadi sini jurang maut, di situ orang-orang yang mau masuk. Ketika kita berdoa syafaat bagi orang lain, kita sedang nandangi, memanggil mereka untuk dibawa ke surga. Apa enggak menyenangkan? Saya pernah katakan, orang mau ibadah itu enggak ada yang halangi, kedagingannya saja. Sing repot, sing ini itu daging. Tapi untuk menghalangi orang berdoa, malaikat kuasa-kuasa yang ada di neraka diperintahkan untuk menghalangi saudara. Makanya kenapa orang Kristen itu malas berdoa? Karena yang gandoli saudara itu banyak. Tetapi orang yang mau didisiplin, orang itu akan bisa melewatinya. Gitu loh. Doa itu jangan dikecilkan kuasanya loh. Kita sebagai murid disiplin dalam doa itu karena kita melatih kedagingan kita ditundukkan pada roh. Yang kedua kita sedang berperang. Jadi saudara mau berdoa. Ojo doane kaya sekolah minggu kelas balita. "Tuhan Yesus terima kasih aku mau mama, amin lah anak-anak." Oke, kalau saudara lihat tentu sak keluargamu ada yang belum mengenal Tuhan. Selamat datang bagi Mbok Nem. Ibunya Mas Lunasir ada di pojok sana. Tangis sono jiwa-jiwa itu. Kita harus disiplin. Sudah. Berdoa itu memang kehilangan banyak. Seperti disampaikan oleh Pak Gembala beberapa waktu yang lalu, seorang ayah dengan seorang anak terjadi dialog. "Kenapa tuh Pak kok seneng doa? Ekonomi kan enggak berubah. Aku juga enggak berhasil loh. Papa juga biasa-biasa dalam pekerjaannya. Kok terus doa kenapa?" Bapaknya bilang, "Dalam doa aku enggak memperoleh sesuatu tetapi aku kehilangan banyak hal nak. Tapi itulah yang menyebabkan aku terus dalam doa. Kenapa? Aku kehilangan egoisku. Memang aku kehilangan waktu, tetapi aku kehilangan rasa mengasihani diriku sendiri. Aku jadi peduli jiwa-jiwa. Aku peduli orang-orang yang sedang menangis." Jadi kehilangan banyak hal. Iya. Oleh sebab itu mari saudara. Kalau saudara mau berhasil menjadi murid Tuhan, bisa nantinya memuridkan. Luar biasa disiplin dalam doa. Apalagi disiplin dalam membaca firman Tuhan. Saya bangga dengan anggota MMB, makan mana bersama. Emangnya di situ enggak ada benturan. Saudara yang ada di MMB lihat saya sering benturan. 1 hari 2 pasal, saudara. Enggak abot. Lek pas longgar. Tapi lek pas atine sumpek, pas pekerjaan banyak beban. Tadi malam sampai gini. Hitunglah pasukan.
Gek tinggi apa? Suku Ruben terdiri dari A, B, C, D, sekian ribu. Suku Yehuda, suku Efraim, gek kuwi tinggi apa? Tapi kalau kita tekun Tuhan akan menyingkapkan. Ada benturan ada, walaupun itu di grup membaca firman Tuhan 2 pasang. Tapi kalau saudara mau disiplin, saudara semakin mengenal Tuhan. Dan disiplin apalagi berbuat baik, ojo terus musiman berbuat baik lek atine seneng. Enggak, ya disiplin. Baik atau tidak baik waktunya terus berbuat baik. Kok rok-rok asem ngono ya aja no. Murid lek dong atine seneng sekolah, ora seneng ora sekolah. Enggak boleh nggih. Yang kedua mau didisiplin. Misalnya Pak Guru, ada murid yang biasa telat, lek kok satu rawan. Pintu gerbang ditutup. Kak Gila, ada muridmu yang enggak disiplin? Puji Tuhan. Bu Agustin, dulu muridnya ada yang enggak disiplin, Bu? Pernah. Diapa nih, Bu? Diapa nih? Diberi sanksi. Diingat nih. Nyapa le kok rangge seragam. Ngapunten Bu, seragame teles. Oh alah. Minggu berikutnya enggak nggih seragam nih. Ngopo le rangge seragam? Dereng diumbah. Minggu depannya tanya lagi, nyapa le rangge seragam? Seragame tibake nganu. Wis kobong. Kok pendak-pendak alasan, kira-kira sama Bu Agustin diberi sanksi. Wes, lek sampean orang nggih seragam bendino, nggih yo seragame bapakmu. Sesuk sekolah nggih sarung, karo kaos, kopiah diwalik. Paling enggak gitu. Saya dulu waktu masih di SD itu ada hukuman gini, Saudara. Saudara pernah? Waktu SD saya gini betah. Kemarin sama Bu Win diajar olahraga, ngangkat kaki dulu, saya guling. Karena faktor umur. Tapi saya aja coba-coba disiplin bocah dengan seperti itu. Di video viral jenengan dipecat. Tapi sebagai anak Tuhan harus mau didisiplin, ditegur. Siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Ayo kita baca kalau ayat ini. Matius 18 ayat 15 sampai 17 ayat terakhir kita. Matius pasal 18 ayat 15. Mulai KKM bisa bacakan. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 demikian firman Tuhan tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Baca lagi yuk, 1 Korintus 5 ayat 5. Satu Korintus pasal 5 ayat yang kelima, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Amin. Cara Tuhan mendisiplin kita, 1 ditegur, 4 mata. Jadi jangan orang banyak dulu. Kalau lihat saudara kita, sesama murid Tuhan atau dari guru melihat, oh ini kok salah, panggil 4 mata, dijak ngomong. Nang, sampean apa ngene? Yo, ora. Enggak bisa dinasihati, enggak bisa ditegur, panggil saksi. Enggak bisa lagi ditegur, umumkan di mimbar. Si A berdosa. Supaya apa? Disiplin itu membuat dia menghormati Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan dan kapok. Selain itu murid yang lain ngerti. Saya yakin kalau
Bu Eni Agusti sedang memberikan sanksi, teman-teman sesama murid itu tuh lihat, oh berarti aku raleh koyo kae. Tapi saudara tahu yang lebih parah lagi 1 Korintus 5 ayat 5, lek wis ora kena ditegur tenanan Tuhan kata apa? Serahkan ke iblis. Biar apa? Tubuhnya binasa, rohnya kembali. Wis dilekne bolak-balik nderek Gusti ya. Wis ora kena. Aja berdosa ya, wis ora kena. Doanya cuma satu, Tuhan kami serahkan saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Jika Tuhan berkenan, berkenanlah mengampuni. Jika tidak, kami menyerahkannya kepada iblis. Makanya banyak anak Tuhan itu lek wis dipanggil ora kena mesti sakit. Kebanyakan sakitnya apa? Kanker. Kenapa? Biar tubuhnya itu lebih binasa tapi rohnya kembali. Makanya kalau saudara, mari sekali lagi, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Tapi cepatlah bertobat. Jangan berbuat dosa lagi sebab jika tidak disiplin Tuhan yang terakhir itu ngeri. Kita akan diserahkan kepada iblis supaya tubuh kita lebih binasa. Tapi roh kita kembali, paling enggak. Makanya ayo kita berdoa bagi orang-orang yang dulunya kenal Tuhan sakit parah, kita doakan. Doakan kalau bisa ya sembuh, kalau enggak bisa katakan jalan ke surga Tuhan Yesus Kristus loh. Jadi misalnya sampean pun pulang, kalau rohmu sudah pulang nanti surga. Tapi jenengan tetap mengeraskan hati, jenengan binasa selama-lamanya. Wes saiki monggo. Jadi seperti itu. Jadi kita mau disiplin. Wes dilekne ora kena, kami yang Mbak Betul akan dengan berat hati kami akan menyerahkannya. Sebab jika tidak itu akan mengkamirkan adonan. Kenapa ada peristiwa Kisah Rasul pasal 15 Ananias dan Safira? Karena itu kondisi jemaat mula-mula loh, murid pertama-tama ngapusi. Jual tanah ikutan Barnabas anak penghiburan itu. Wah adol hartane diserahkan di kaki rasul-rasul, dimakan bersama, dinikmati bersama sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang terlalu berlebihan. Dia mau ikut-ikut gitu loh. Tapi hasil penjualannya yang sebagian disimpan. Ananias ditanya sama Petrus, itu hasil seluruhnya? Tapi dia ngapusi, mati. Istrinya datang, betul sekian kamu menjualnya, oh kamu sepakat mati. Kenapa disiplin keras seperti itu? Karena itu jemaat mula-mula dan supaya jemaat yang lain ada takut akan Tuhan. Jadi di tempat ini mari saudara, kita mau didisiplin. Sekali lagi disiplin doa. Doakan diri saudara loh, benih kuat gitu loh. Taklukkan kedagingan saudara. Baca firman secara disiplin, ojo rog-rog asem utawa neng gereja tok, neng gereja ngrungokne firmane karo wean. Masih ada? Enggak ada. Puji Tuhan, terima kasih. Baca firman, doa, berbuat baik. Karena ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, pengen berbuat baik sudah tidak bisa. Jadi selagi kita masih ada waktu, ada kesempatan, mari berbuat baik dan maulah didisiplin. Dilekne kena, lek wis ora kena, minggu dipanggilnya saksi. Lek wis ora kena, diumumne, jenengan ojo gini, wah Pak Gembala kula kuasar juahat. Itu cara Alkitabiah. Kalau ndak bisa bagaimana anak sekolah dikeluarkan, didiskualifikasi. Kalau kita piye mati. Saya kadang-kadang Tuhan kok ya caranya jenengan kayak gini ya. Tapi memang itulah disiplin Tuhan supaya anak-anaknya menjadi luar biasa. Hasilnya sudah 47. Kembali Kisah Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Nah kalau kita menjadi murid yang baik senang. Murid kalau sekolahnya GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Wali kelasnya Pak Demikok. Aku ngerasane jan diamen aku. Wis rapi-rapi, pinter-pinter, disiplin, benah pisan. Anakku tak sekolah ning kono tambah jiwa. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi memenangkan banyak jiwa. Oleh sebab itu mari menjadi murid Kristus. Kita baca bersama-sama. Menjadi murid Kristus, 1, harus berkomunitas dalam kelas, tidak boleh berhenti belajar, tekun, harus mau hidup disiplin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa mengucap syukur. Mungkin saat ini saudara tengah menghadapi ujian. Jangan berhenti Tuhan, saudara.
Ujian itu akan membuat saudara naik kelas, dah tidak usah takut. Ikuti alurnya Tuhan. Saudara kalau nggak naik kelas, saudara akan lulus. Saudara akan mendapatkan ijazah. Lanjut lagi, lebih tinggi lagi sampai pada akhirnya Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku ketika kita benar-benar lulus. Hari ini mungkin saudara remedi. Karena memang saudara masih gagal. Tuhan tahu saudara bisa mendapatkan nilai yang lebih lagi. Makanya Tuhan remedi saudara. Tuhan mau setiap anak-anaknya yang dipercayakan di GP Diaspora Sejahtera Karanganyar menjadi murid yang nantinya bisa diutus memuridkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu mari dengan kerendahan hati kita katakan pada Tuhan, aku jadikanku murid yang baik. Sekalipun aku gagal, aku tidak akan pernah keluar sekolah. Aku akan tekun mengikuti walaupun itu remedi atau bahkan tidak naik kelas, aku mau tekun sebab aku tahu pada akhirnya aku akan menjadi serupa dengan Engkau. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Lagi segenap hati katakan hidupku, hidupku. Kami adalah murid-murid-Mu Tuhan, yang Kau percayakan pada guru kami, pengajar-pengajar firman-Mu. Kami mau dibentuk. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Kau Allah yang setia, Tuhan, Kau dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pagi ini Tuhan menyampaikan isi hatinya. Dia sedang memuridkan saudara melalui guru. Hamba Tuhan yang menyampaikan, biar kita menjadi murid yang baik. Tinggallah dalam kelas, karena memang itu sudah ketentuannya. Jangan menghindari persekutuan, Tuhan katakan, karena engkau akan mati. Engkau tidak akan bisa bertumbuh normal. Teruslah belajar.
Jangan putus asa. Tuhan berikan kesempatan lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampai engkau berhasil. Tekun. Mungkin saat ini sudah tengah ujian. Ujian itu tidak lama. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku sudah mengerti sekarang, maka Tuhan akan mengangkat saudara. Ketika sudah menghadapi ujian, ingat, guru itu tidak jauh dari saudara, tapi dia diam. Supaya saudara lebih fokus lagi. Tujuan ujian supaya engkau naik kelas, engkau naik tingkat. Remedi, enggak apa-apa. Enggak naik kelas, enggak apa-apa. Kesempatan masih ada. Dan bila kita mau didisiplin, ketika engkau diingatkan berarti Tuhan sayang. Guru-guru sayang. Jangan sampai Tuhan pakai alternatif yang terakhir, tubuh binasa. Itu pun karena sayang dia mengasihi roh, menyayangi roh. Sebab itu mari sekali lagi dalam hidup kita menggenapi firman Tuhan. Jangan berhenti belajar. Tuhan punya rencana hebat atas saudara. Saudara memuridkan bangsa-bangsa. Kita berdiri bersama-sama, katakan segenap hatimu, ini aku Tuhan. Hidupku bagi Engkau. Muridkanku lagi dan lagi. Jangan berhenti menjadi guru yang terbaik ya Roh Kudus. Pakai hamba-hambamu untuk bisa memuridkanku supaya aku bisa memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan, Kau sempurna, Engkau guru yang maha baik, Engkau wali murid yang terbaik bagiku. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan. Singer bersama seluruh jemaat, Tuhan Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan Biar kami menjadi murid yang baik, yang tekun, yang setia. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat suara-Mu yang telah disampaikan bagi kami. Kami mau bangun dari tidur kami, karena kami sadar bahwa waktunya sudah tidak lama lagi.
Banyak dari kami yang gagal untuk menjadi murid-Mu, sehingga kami tidak mampu memuridkan orang lain untuk membawa kepada Kristus. Pagi ini kami bersyukur Engkau ingatkan kami bahwa kami harus terus berada di dalam komunitas. Kami harus tekun, kami harus disiplin, dan kami harus siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena memang itu tugas kami. Kami sudah diselamatkan dan kami juga ingin menyelamatkan orang lain lewat hidup kami. Pakai setiap anak-Mu yang hadir pagi ini. Dalam ruangan ini kami percaya kami pulang. Kami berubah, kami pulang, kami dipulihkan oleh Tuhan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penopang bagi kami, bahkan menjadi jalan satu-satunya bagi kami. Kami mau lakukan itu untuk menyenangkan Engkau. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Roh Kudus tuntun dan pimpin kami. Berikan pencerahan bagi kami, agar kami bukan sekedar mendengarkan, tetapi kami siap untuk mempraktekkan firman itu. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan terus bekerja dan memakai hidupnya, semakin dipakai oleh Tuhan. Di dalam banyak hal, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, inilah doa kami. Kami sudah terima firman-Mu, kami siap untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur buat ibadah sepanjang kami lakukan hari ini, sepanjang ibadah. Kami percaya bahwa kami mendapatkan pesan khusus untuk minggu ini, dan bukan hanya sekedar minggu ini, tetapi menjadi satu keputusan kami agar kami boleh kembali belajar untuk menjadi murid, dan kami memuridkan orang lain, dan fokus kami hanya kepada Kristus. Berikan kepada kami pengertian, berikan kepada kami sesuatu yang kami pikirkan tentang bagaimana kami menyelamatkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati, semakin memperluas apa yang mereka kerjakan, semakin memakai mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah sepanjang ibadah hari ini. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan, sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, bahkan perkawinan mereka, pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu, dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan diri-Mu sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang tidak memiliki jalan keluar, Allah telah merancangkan jalan yang baru, sehingga kami tidak pernah meragukan Tuhan. Kami melihat bahwa tangan Tuhan dahsyat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Selesai semua, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan hantar kami ke tempat ini, demikian juga kami akan pulang dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun, sudah turun menjadi milik kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehingga